Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Kring kring kring. Hai, aku Endang. Aku memiliki rambut merah dan aku suka bersepeda. Hai, aku Devi. Aku memiliki rambut coklat keemasan. Aku suka jalan kaki. Aku punya saudara kembar. Nah, ini saudara kembarku. Halo, aku Dava. Aku saudara kembar Devi. Kita memang mirip sih karena memang kembar. Hai Dev. Hai Endang, apa kabar? Baik, kamu? Baik juga. Lama tidak jumpa. Dev, aku nanti ke rumah kamu ya. Boleh. Aku minta ajarin materi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, jam 2 ya. Bye. Kring kring kring. Assalamualaikum. Dev, tolong ke toko beli garam dan margarin. Baik. Endang mau ikut? Ayo. Garam 1, Bu, dan margarin 1. Margarinnya kosong, Neng. Adanya mentega. Margarin mahal, Neng, jadi banyak konsumen beralih ke mentega. Oke, Bu. Mentega 1, garamnya mahal juga, Bu. Iya, Neng. Jadi beli nggak? Jadi dong, Bu. Kan nggak ada pengganti garam. Nah, beberapa jenis barang ada permintaannya yang bersifat elastis dan barang lain bersifat tidak elastis. Kenapa, Dev? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. 1. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti yang dimiliki, maka semakin elastis barang tersebut. Contohnya seperti yang aku beli di toko tadi, mentega pengganti margarin. Maka sifat barang tersebut akan lebih elastis daripada garam karena belum ada pengganti garam. Oh, begitu. Lalu yang kedua? Bentar, En, kita mampir dulu beli kembang gula dan pensil. Itu ada toko kembang gula dekat toko ATK. Pak, kembang gula 2 berapa, Pak? 10.000, Mbak. Kok mahal, Pak? Kemarin 1 3.000. Iya, sekarang gulanya mahal. Pak, pensil 1 ya, berapa? 5.000. Wow, mehong guys. Hahaha. Iya, Mbak, BBM naik, jadi semua barang naik. Nah, yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Contohnya, jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil saja dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat elastis. Oh, gitu. Contohnya, kembang gula dan pensil yang kita beli tadi. Kenapa? Karena harga kembang gula dan pensil hanya bagian yang kecil saja dari pendapatan konsumen. Oh, tuh lihat ada TV. Kalau TV itu cenderung bersifat elastis. Kenapa? Karena harga TV merupakan bagian yang sangat besar terhadap pendapatan. Iya benar, TV kan harganya mahal, lebih dari 2 juta rupiah. Hahaha. Faktor yang ketiga adalah kategori barang. Contohnya kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Kalau kebutuhan pokok contohnya garam dan margarin, dia akan bersifat inelastis. Kenapa? Karena orang tidak akan menghambat pembelian meskipun harganya murah, dan jika harganya mahal, orang tidak akan mengurangi permintaan. Kalau barang mewah bersifat elastis karena dipengaruhi oleh harga. Contohnya, mobil. Yuk sekarang kita pulang. Siap.
Faktor yang keempat adalah keragaman pengguna barang. Maksudnya, jika barang memiliki banyak kegunaan, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Contohnya, karet. Karet itu kan bisa digunakan untuk membuat mainan, sepatu, bola, dan penghapus. Jadi kegunaan karet kan banyak sekali. Jadi ketika harga karet turun, maka berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaan. Hai Dav, sedang apa? Nunggu kalian, lama amat. Ini ada kembang gula buat kamu. Terima kasih. Aku dari tadi baca tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Kenapa emang? Jelasin dong. Hahaha, kita sama. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu ada 4. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Maksudnya, barang yang produksinya lama cenderung bersifat inelastis. Contohnya? Contoh, kerajinan tangan. Walaupun harganya naik, maka produksi tidak bisa menambah penawarannya karena membutuhkan proses yang lama dalam membuatnya. Jadi, kalau proses pembuatannya cepat, cenderung bersifat elastis ya? Yap. Contohnya sepeda motor dari Jepang. Betul sekali. Ayo, kenapa? Karena Jepang menggunakan teknologi canggih sehingga prosesnya cepat. Maka dalam waktu singkat dapat menghasilkan produk dengan cepat. Ketika harga naik, penawarannya naik. Yang kedua, daya tahan barang. Maksudnya, produk yang memiliki daya tahan lama cenderung bersifat elastis, sedangkan produk yang mudah rusak bersifat tidak elastis. Oke, paham. Kenapa kalau barang mudah rusak bersifat tidak elastis? Ya karena harus segera dijual. Kemudian yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Mobilitas. Iya, jadi faktor produksi yang mudah dipindahkan atau memiliki mobilitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya sehingga bersifat lebih elastis. Lalu, kalau jenis produksi yang membutuhkan tenaga ahli atau mesin khusus untuk memproduksi bagaimana? Ya, bersifat kurang elastis. Kenapa? Karena barang-barang tersebut sulit dicari. Dan yang terakhir, kawan-kawan tercintaku, yaitu yang keempat adalah kemudahan produsen baru yang memasuki pasar. Contohnya, pisang molen. Jika orang mulai menyukai pisang molen, maka produsen baru akan membuka usaha pisang molen. Karena untuk memasuki pasar pisang molen sangatlah mudah karena tidak perlu modal besar, sehingga penawarannya bersifat lebih elastis. Contohnya ini, pisang molen nikmat karena banyak yang suka, akhirnya produsen baru membuka molen raya, molen besar, dan molen enak. Aku sekarang paham, Besti. Terima kasih. Sama-sama, Besti. Hahaha.